sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menyaksikan bagaimana Yesus yang adalah Tuhan, adalah Allah yang sangat mengasihi hidup saudara dan saya. Kita akan perhatikan lewat Lukas pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di antara kita seringkali kita berpandangan yang salah, karena kita merasa kita adalah orang yang rajin datang ke gereja, atau mungkin kita berkata, aku di dalam hidupku sudah mengambil satu peran, ikut ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Entah itu aku sebagai WL, entah aku sebagai singer, pemain musik, bahkan mungkin kita melayani Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan, sehingga kita beranggapan bahwa hidupku adalah menjadi orang yang sangat benar, aku menjadi orang yang kudus, aku menjadi orang yang suci. Sehingga lewat anggapan itu seringkali kita muncul pikiran yang negatif demi melihat begitu banyak orang yang hidupnya sedang di dalam masalah. Mereka mungkin adalah orang penjudi, mereka mungkin adalah pezina, mungkin mereka pemabuk, mungkin mereka adalah janda. Kita menarik diri dari mereka dan kita berkata, aku tidak mau bergaul dengan orang-orang yang sedang punya masalah, karena aku khawatir kesucianku, kekudusanku nanti akan ternoda oleh karena aku bergaul dengan orang-orang yang sedang punya masalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini sama seperti yang ditunjukkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, yang adalah orang-orang yang ngerti akan kitab suci, dan mereka memprotes Tuhan Yesus karena punya satu kebiasaan. Ketika Tuhan Yesus mulai mengajarkan firman Tuhan, biasanya datanglah pemungut-pemungut cukai, orang-orang berdosa. Mereka datang untuk mendengar apa yang diajarkan oleh Kristus. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat hubungan baik ini tadi, Yesus yang adalah Tuhan, Dia yang adalah Tuhan yang suci dan kudus, tidak pernah merasa khawatir, tidak pernah merasa takut bahwa kesuciannya Dia akan ternoda jika Dia harus bergaul dengan pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Bahkan ditunjukkan keakraban Tuhan Yesus, Dia mau bergaul bersama-sama, Dia mau tinggal di dalam rumah mereka, dan Dia juga mau makan bersama-sama. Sehingga dengan demikian ahli Taurat dan orang Farisi yang menyaksikan perkara itu mulai melayangkan protes kepada para muridnya, dan mereka bertanya, hai, kenapa gurumu bersama-sama menerima dan makan bersama-sama dengan orang berdosa?
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Tuhan mengasihi saudara dan saya. Yesus Kristus Tuhan mengasihi setiap orang yang berdosa, sama seperti ketika di dalam Matius 9 mulai ayat 9 sampai 13. Saudara saksikan lebih dulu. Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Di sini dikatakan di dalam firman Tuhan, Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, siapa Matius itu? Dia adalah pemungut cukai yang sedang ada di dalam rumah cukai. Yesus Tuhan tahu kalau namanya pemungut cukai, pastilah orang yang dibenci oleh masyarakat, pastilah mereka adalah orang yang berdosa itu. Kenapa? Karena kebanyakan pemungut cukai adalah orang yang menjalankan tugasnya memungut cukai di atas yang ditentukan. Hingga lewat hidup pemungut cukai ini tadi, ada begitu banyak penduduk, ada begitu banyak rakyat yang tertindas, yang tertekan. Singkat kata, mereka hidup berbahagia di atas penderitaan rakyat. Oleh karena itu, yang namanya pemungut cukai, orang-orang berdosa ini sangat dibenci oleh masyarakat pada saat itu. Matius dipanggil oleh Tuhan Yesus, "Matius, ikutlah aku." Dan Matius menjadi salah satu dari deretan nama 12 murid Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja bukan tempat orang suci, tetapi gereja kumpulan orang-orang percaya yang sadar bahwa aku adalah orang yang berdosa, yang saat ini sedang ingin memperbaiki hidupku supaya aku boleh di hadapan Tuhan semakin benar dan semakin berkenan. Oleh karena itu, bergaul tidak usah mele-mele. Kenapa? Matius yang pemungut cukai, Matius orang yang berdosa, itu pun dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya dan menjadi orang benar yang diselamatkan. Kenapa? Karena di dalam ayat 13 tadi dikatakan, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Orang Farisi dan ahli Taurat begitu bangga dengan apa yang dia lakukan. Mereka berkata, "Aku puasa seminggu 2 kali." Mungkin mereka melakukan puasa Senin Kemis, kan begitu ya. "Aku mempersembahkan persepuluhanku. Aku bukan pezina, aku bukan perampok, aku bukan orang jahat." Tetapi yang dikehendaki Tuhan, Tuhan ngomong, "Persembahanmu tak perlukan." Kenapa? Karena aku adalah Tuhan yang maha kuasa, Allah yang maha kaya. Jika aku boleh milih, aku akan milih orang yang punya belas kasihan daripada orang yang rajin dengan persepuluhan mereka. Kenapa? Justru lewat persepuluhan yang biasa dibayar, seringkali kita melihat mereka yang sudah bayar persepuluhan karena pengajaran yang salah, mereka langsung berkata,
Kan persepuluhan sudah tak bayar Tuhan, sementara kalau di hadapanku ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, ini kan sudah bukan urusanku. Aku kan sudah selesai menyelesaikan kewajibanku, sama seperti khotbah para pendeta, khotbah gembala sidangku, bahwa jika engkau sudah memberikan persepuluhanmu, maka hidupmu akan diberkati, maka urusanmu akan selesai. Karena ayat persepuluhan telah diajarkan oleh begitu banyak gereja, dalam tanda kutip pendeta tertentu, bahwa ayat ini dipakai untuk ngajar dengan ayat one stop shopping. Lakukan yang satu, urusannya beres. Saudara, kenapa kok begitu? Setiap orang, setiap jemaat yang sedang punya masalah datang kepada pendetanya. Apakah dia sedang kena masalah ekonomi? Apakah dia sedang kena masalah keharmonisan keluarga yang sedang terancam? Apakah dia sedang kena masalah oleh karena anaknya tidak memiliki masa depan, atau masalah-masalah yang lainnya? Di awal konseling, pendeta selalu nanya, "Ibu, Anda memang punya masalah. Cuma saya sebelum memberikan nasihat kepada Anda, saya kepengen nanya dulu, apakah Anda tertib bayar persepuluhan?" Saudara, membuat setiap orang jadi berpikir seakan-akan sumber daripada segala masalah adalah karena apa? Saya tidak bayar persepuluhan. Lihat sekarang ayat yang ke-13. Yesus Tuhan sendiri ngomong apa? Yesus Tuhan sendiri ngomong apa? Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, bukan berarti saudara adalah orang yang tidak datang dengan persembahan, tetapi sebaliknya, Anda akan dijadikan oleh Tuhan orang-orang yang murah hati, orang-orang yang penuh dengan belas kasihan, demi melihat orang-orang yang kesulitan, kesusahan, tertindas, tanpa saudara harus rapat lebih dulu, tanpa saudara harus berunding dengan siapapun. Anda akan selalu datang dengan pertolongan untuk membuat orang yang lain yang sedang menderita itu diringankan oleh karena saudara. Anda ngantri di apotek, Anda ngelihat petugas apotek melayani seseorang dan dia ngomong, "Dek, ini biayanya obat yang Anda tebus 250.000. Orang ini cuma bawa uang 150.000. Waduh, Bu, saya duitnya tidak cukup. Saya adanya cuma 150.000. Orang yang penuh belas kasihan, dia akan ngomong, "Ibu, tidak apa-apa, kasih aja kepada adik ini tetap obat yang dia tebus, 100.000-nya ikut saya." Jadi orang yang berbelas kasihan akan selalu menolong tanpa harus dia berpikir panjang. Sehingga orang yang penuh dengan belas kasihan akan memberikan persembahan kepada Tuhannya lebih besar daripada saat ini orang yang diajar tertib bayar persepuluhan dan dikatakan oleh kebanyakan pendeta dalam tanda kutip, pokoknya bayar persepuluhan, engkau diberkati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke materi bacaan ini, satu ayat saya tunjukkan sekali lagi. Matius 23 ayat 23. Yesus Tuhan tadi ngomong dia butuh orang yang penuh belas kasihan dan bukan persembahan. Saudara, ini yang dikritik. "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi." Dikatakan celakalah, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang apa? Terpenting apa? Dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yang terpenting yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, persepuluhan bagi Tuhan Yesus bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan.
Saudara, kita bukan sedang membahas itu, kita sedang membahas domba yang hilang. Saudara, kita nanya sama Tuhan, Tuhan, apa pendapatmu tentang orang berdosa atau domba yang hilang? Yang pertama, orang yang berdosa adalah orang yang sangat dikasihi oleh Kristus. Orang yang berdosa adalah orang yang sangat dikasihi oleh Kristus. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, bukanlah Adam dan Hawa, bukanlah manusia yang ambil inisiatif untuk dia datang mencari Tuhan dan minta ampun, bukan. Tetapi Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu yang datang mencari kembali Adam dan Hawa untuk diampuni dan diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu dia katakan, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang yang berdosa. Yang pertama, poin yang pertama, bahwa aku Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, mengasihi orang yang berdosa. Saudara, tapi bukan berarti demi mendengar firman Tuhan ini kemudian Anda berpikir, wah nek gitu aku tak berdosa ya, biar dikasih. Bukan itu. Engkau yang sudah benar, Tuhan kepengen kasih tahu saudara, supaya engkau semakin hari boleh menjadi semakin benar dan Anda tidak berdosa lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang ibu kaget. Dia mencintai dua putrinya yang masih kecil. Mendadak putrinya masuk ke dalam rumah dalam keadaan badannya bau, penuh dengan lumpur. Ibu ini ibu yang sangat kaya. Dia punya setumpuk anduk putih, tetapi dia adalah ibu yang berterus terang. Ketika anaknya bau, dia juga ngomong, wah bau. Dia tidak langsung peluk anaknya, tetapi dia bawa ke shower, ke kamar mandi. Kemudian anak ini dimandikan, dikeramasi pakai sabun Lifebuoy. Betul ya? Saudara melihat itu? Setelah anaknya bersih, anaknya harum, dia baru ambil salah satu anduk yang putih sekali, salah satu di tumpuan, diambil. Kemudian anaknya itu dilap sama anduk. Dua-dua sudah bersih, sudah harum. Ibunya itu ada di tengah, kemudian dibungkus dengan anduk. Anaknya dicium karena sudah harum, sudah bersih. Dan pasti ibunya ngomong, jangan ke lumpur lagi. Sebenarnya sama. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi tangkap perempuan yang berzina, semua kepengen tegakkan hukum, seakan-akan orang yang ingin menghakimi menunjukkan bahwa gua adalah orang suci dan ini adalah orang berdosa. Mereka ngomong kepada Tuhan Yesus, Guru, hukum Musa itu ngomong orang yang kedapatan berbuat zina harus dilempar batu sampai mati. Yesus yang adalah Tuhan tetap adalah Allah yang konsekuen. Dia ngomong, iya betul. Sebelum kamu lempar, sebelum kamu hakimi orang yang berdosa, aku ingin persilahkan lebih dulu supaya terbukalah wacanamu. Dan dia ngomong, siapa yang hidupnya tidak berdosa, silahkan lempar yang pertama. Laki-laki yang sudah siap dengan batu untuk melempari perempuan ini sampai mati sedang berpikir, aduh Tuhan, aku juga orang berdosa. Ini perempuan ini cantik banget, sebetulnya aku suka juga. Betul, betul. Nah oleh karena itu, setelah dibukakan wacana, siapa yang tidak berdosa silahkan lempar lebih dulu. Semua pada meninggalkan perempuan itu. Yesus yang adalah Tuhan bertanya, Ibu, mana orang yang akan menghukum engkau? Perempuan itu dengan rasa takut, dengan tubuh yang masih gemetar, dia ngomong, Tuhan, tidak ada. Dan Yesus Tuhan juga katakan, aku juga tidak hukum kamu. Tidak titik saudara, koma. Tetapi
mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Saudara, itu bukti bahwa dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Dia katakan, aku datang bukan untuk orang yang benar, justru untuk orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang sedang ada di dalam dosa. Aku datang dan siap aku mati demi dosa kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, poin yang kedua yang Yesus Tuhan ingin sampaikan, dia katakan, satu jiwa pun itu berarti loh buat aku. Satu jiwa berarti buat aku. Oleh karena itu dia katakan di dalam perumpamaan ini, 99 domba yang tidak tersesat itu tak tinggal untuk mencari satu yang terhilang. Karena aku punya tujuan, yang satu tak temukan akan mendatangkan sukacita yang luar biasa di dalam hidupku, karena aku akan bawa pulang yang satu dengan 99. Dengan arti kata lain, semua yang menjadi milikku tidak boleh diambil oleh orang lain. Saudara, itu yang menjadikan kebanggaan buat kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang siapa orang yang berdosa itu? Siapa domba yang hilang itu? Saudara, ada dua. Bisa saja orang yang berdosa itu adalah orang model kayak Matius, adalah orang yang di awalnya itu tidak mengenal Kristus, tetapi karena Tuhan ngomong ini milik kepunyaanku, sama seperti firman Tuhan yang katakan, bukan kamu yang milih aku, tetapi aku Tuhan yang pilih kamu. Karena Matius adalah milik Tuhan Yesus, maka dia panggil Matius, Matius ikutlah aku. Berarti ada orang di luar sana yang menjadi milik Tuhan Yesus, yang mungkin belum Kristen, adalah domba yang hilang. Tetapi ada juga yang paling bahaya, justru di tengah-tengah himpunan orang Kristen, mereka adalah domba yang hilang gara-gara apa? Dia Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Hati-hati, saudara. Ini orang ngerti hukum, ini nerima Kristus, tetapi hidupnya di luar Kristus. Saudara, kita saksikan orang itu seperti apa. Lihat lebih dulu apa yang disebut dengan orang yang melanggar hukum. Yohanes pasal 3 ayatnya yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kalau kita melanggar hukum Allah, berarti langsung kita berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat contohnya, orang kuda Kristen tinggal di dalam kumpulan orang-orang percaya, bisa juga menjadi domba yang hilang, bisa jadi menjadi orang yang berdosa. Kita lihat lebih dulu Kisah Rasul pasal 3 32 sampai 37. Oh, pasal 4 32 37. Pasal 4 32 37. Cara hidup jemaat pada waktu itu. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya.
Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pada zaman dulu, orang hidup penuh dengan keharmonisan, orang hidup penuh dengan kerukunan. Tidak pernah orang berpikir punyaku sendiri, tetapi orang yang berkelebihan selalu mencukupkan orang-orang yang berkekurangan. Mereka hampir setiap hari itu ngadane perjamuan kasih. Sing punya bawa, sing nggak punya ngewangi makan. Enak. Betul. Ini yang terjadi. Nah saudara, kita lanjutkan sekarang pasal yang kelima ayat 1-5. Ada orang yang berbeda dari kebiasaan, dari janji kebersamaan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ini pasangan yang rukun, yang kompak, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, Ananias adalah kumpulan dari orang-orang yang percaya itu. Tetapi dia punya rencana yang jahat. Dia melakukan kata-kata yang bohong, bersekongkol dengan istrinya. Katakan laku 100, istrinya dibilangin, nanti kalau ditanya ngomong 80 ya. Padahal kalau jujur tidak apa-apa. Dan yang 80 dia katakan ini adalah total penjualan saya semua 80 wis. Yang 20 dia bawa. Nah saudara, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus adalah rasul yang mengetahui. Dan dia menegur Ananias, Ananias, kenapa kamu tidak ngomong dengan sejujurnya? Bukankah pada waktu belum laku tanah itu menjadi milikmu dalam kuasamu? Demikian pula pada saat bu jual, hasil penjualan itu juga ada di dalam kuasa tanganmu. Ngomong jujur aja kok tidak bisa. Maka begitu mendengar teguran daripada Petrus, Ananias ini rebah dan putuslah nyawanya. Saudara, kalau kita lanjutkan lagi, Ananias dikuburkan oleh orang-orang muda. Setelah 3 jam, Safira datang dan dia nggak tahu apa yang sedang terjadi atas Ananias suaminya. Petrus bertanya kembali, Safira, apa benar tanah itu laku 80? Gitu. Safira ngomong, iya, laku seperti itu. Nah saudara, kemudian Petrus kembali menegur, kenapa engkau mendustai Roh Allah? Kamu tidak tahu bahwa suamimu karena mendustai, dia juga harus dikuburkan. Oleh karena itu, karena engkau mendustai Roh Allah, engkau pun juga sebentar lagi akan dikuburkan. Dan saat itu pula Safira rebah dan dia juga mati dan dikuburkan bersama dengan Ananias. Oleh karena itu saudara, hati-hati sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam kumpulan orang-orang percaya. Kita bukan harus, Tuhan aku tak menjadi orang berdosa supaya dikasih Tuhan, tidak. Tetapi yang kita sudah bisa mengerti tentang firman Allah, hendaknya setiap hari kita menjadi orang yang semakin benar dan semakin berkenan di hati Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian yang berikutnya, Lukas 15 ayat yang ke-7 berkata demikian.
Lukas 15 ayatnya yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, Yesus Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada saudara dan saya bahwa mukjizat terbesar adalah pertobatan. Bukan karena buta melihat, lumpuh berjalan, mati hidup lagi, bukan. Tetapi satu orang berdosa, satu orang jahat, kemudian ngambil keputusan untuk bertobat, maka di surga akan terjadi sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika orang yang lumpuh berjalan, belum tentu juga sampai dengan akhir hayatnya dia akan setia mengikut kepada Kristus. Tetapi ketika orang yang berdosa itu kemudian bertobat, Alkitab katakan di surga terjadi sukacita oleh karena dombaku yang hilang telah tak temukan kembali, dan aku akan bawa pulang dombaku yang hilang yang sudah tak temukan kembali bersama 99 domba yang lain yang tidak memerlukan pertobatan. Terakhir, kita nanti pulang, kita akan koreksi. Gereja sudah melakukan apa? Saudara dan saya sudah melakukan apa? Apakah kita menjadi berkat untuk orang berdosa? Apakah kita mau tegur, kita mau bergaul dengan mereka-mereka yang berdosa, atau justru kita katakan, hati-hati loh, itu orang punya masalah, hati-hati loh, itu seorang penjudi, hati-hati loh, itu adalah orang yang seringkali suka pinjem-pinjem dan lain sebagainya. Yesus yang adalah Tuhan punya visi dan misi. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang yang berdosa, supaya mereka yang berdosa itu tidak binasa, tetapi mendapatkan pengampunan dosa dan tak selamatkan. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Beri kemuliaan buat